Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Kang Akbar Ngarit Vlog pemirsa. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah pada hari ini hari Kamis. Hari Rabu. Kita sudah hampir mencapai titik kemenangan, yaitu menjalankan puasa Ramadan insya Allah full, dan besok insya Allah kita akan sholat id bersama-sama. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman. Saya ingin berbagi pengalaman terkait masalah saat saya ngarit. Apapun yang saya lakukan terkait dengan ngarit, terkait dengan ternak kambing, itu ada dasarnya. Ada dasarnya, yaitu terkait kisah menarik tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang penggembala kambing pemirsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain tidak bukan adalah Nabi utusan terakhir, Rasul terakhir bagi umat Islam sedunia. Nah, sebelum beliau diangkat atau diutus menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlebih dahulu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang penggembala kambing. Nah, suatu ketika sampai Rasulullah SAW ketika menggembalakan kambing, malaikat Jibril datang dengan membelah dadanya, ya, dadanya dibersihkan di atas batu, disucikan dengan air zam-zam. Fungsinya apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri manusia. Tentunya itu menjadi suatu takdir, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir atau rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada beberapa hadis yang berbunyi lain terkait dengan masalah Rasulullah SAW menjadi seorang penggembala kambing. Bunyinya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama faqala ashabuhu qala kun na'am na'am kuntu ar'aha bi qara'iti ahli Makkah. Nah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah diutus seorang nabi kecuali menggembala ternak. Maka sahabat Rasulullah berkata, dan engkau Rasulullah? Ya, saya menggembala. Saya dulu menggembala kambing, menggembala ternak dengan upah 1 kirot untuk penduduk ahli Mekah. Nah, hadis ini disarahi oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada hikmah terkait dengan Rasulullah SAW menjadi seorang peternak, yaitu pertama, melatih kesabaran, melatih kepemimpinan. Bayangkan bagaimana kita sabar berternak kambing yang digembalakan di padang rumput dan terpisah, tercecer, dan kita berusaha mengumpulkan kembali. Kemudian kita giring ke tempat rumput yang lebih hijau lagi ketika rumput yang telah disinggahinya itu habis. Kemudian menjaga dan melindungi dari serangan pemangsa, hewan pemangsa seperti serigala. Nah, disinilah Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang peternak juga kepada nabi-nabi yang sebelumnya, seperti yang terkenal saja Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, sampai di dalam ayat tentang Nabi Musa, qala hiya asoy atawakkau 'alaiha wa ahushu 'ala ghanami wa hiya ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku, aku menggunakan ini untuk menggiring ternak-ternak. Nah, berarti Rasulullah tidak hanya sendirian pada saat itu, yaitu Nabi Musa dan Nabi yang lainnya. Nah, maka dari sinilah saya menjadi motivasi. Ternyata berternak kambing itu adalah melatih kesabaran. Bukan masalah waris tidak waris, hasil tidak hasil. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya, sampailah dia. Terus kalau wong telaten bakal manen, kata orang Jawa. Nah, ternyata masalah waris tidak waris terkait dengan masalah kesabaran.
Nah, kebanyakan orang yang tidak waris berternak kambing atau hewan yang lainnya itu terkait secara logika cocok dengan psikologis dia, itu tidak telaten terkait dengan memelihara hewan. Nah, karena memelihara hewan ini butuh ketelatenan, butuh kesabaran, butuh peresapan, karena kita memelihara nyawa. Nah, selain kita memberikan makan, akan tetapi kita harus berkomunikasi secara batin, maksudnya secara psikologis kita harus meresapi. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, secara materi akan menjadi tunjangan buat kita ketika kita berternak kambing atau berternak sapi. Kemudian secara religius kita meniru Rasulullah SAW. Nah, nilai keberkahannya lebih. Nah, untuk video yang selanjutnya akan saya ceritakan tentang keberkahan berternak kambing, dan ini ada di kitab Kifayatul Ghina, bagaimana menjadi kaya. Nah, di situ ada salah satu keberkahan berternak kambing. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pemirsa, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena besok kita sudah sholat id dan kita bisa hari raya. Semoga kita hari raya di tahun ini menjadi hari raya yang penuh berkah dan kita bisa mendapatkan hari raya berikutnya, dan semoga pandemi tahun ini akan hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, sampai jumpa.